teleskop privat di sini. Kali ini kita akan belajar tentang atomic theory atau perkembangan tentang teori atom. Nah, yang pertama itu teori-teori atom itu dimulai dari model bola pejal, model roti kismis, terus habis itu model inti atom, sama model planet tata surya, dan terakhir adalah model atom kuantum atau atom modern. Lalu ini adalah timelinenya si teori dari atom. Yang pertama 1803, di mana ini adalah teori atom bola pejal yang ditemuin sama John Dalton, di mana atom dianggap padat dan pejal tanpa struktur di dalamnya dan tanpa partikel subatom yang dipertimbangkan. Nah, kalimat ini menggambarkan pandangan model atom paling awal kayak yang dilakukan oleh si model Dalton ini, di mana atom dianggap sebagai benda bulat kecil yang utuh, belum diketahui ada bagian seperti apa tuh di dalamnya, apakah ada elektron, proton, atau neutron, itu belum diketemuin. Intinya, ya dia adalah sesuatu yang udah nggak bisa dibagi lagi, ngerti nggak? Ya udah, dan kita nggak tahu di dalamnya itu masih ada proton, elektron, atau neutron. Oke, lanjut ke plum pudding atau roti kismis yang ditemuin sama J. Thomson sekitar 1897, di mana atom digambarkan sebagai bola bermuatan positif yang seragam dengan elektron yang tertanam di dalamnya, mirip seperti kismis dalam puding. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari model atom Thomson. Jadi bayangkan satu bola manis bermuatan positif. Jadi kayak ada rotinya itu dia bermuatan positif, sedangkan kismis-kismis yang tersebar, ini kismis yang tersebar nih, elektron ini adalah kismis-kismis, dan rotinya adalah yang bermuatan positif. Nah, terus abis itu ada nuklir oleh Ernest Rutherford. Atom yang terdiri dari inti kecil yang padat dan bermuatan positif di bagian tengah dengan elektron yang mengelilinginya seperti planet-planet yang mengorbit. Lalu ini tuh berarti lintasannya elip seperti tata surya kita. Lalu ada planetary. Elektron bergerak dalam tingkat energi yang terkuantisasi dan terpisah-pisah mengelilingi inti serta memancarkan atau menyerap energi saat berpindah antar tingkat tersebut. Nah, ini Niels Bohr ini yang kita pakai sampai sekarang, itu yang dia berupa kulit gitu. Nah, terus abis itu ada teori atom kuantum. Nah, ini tuh teori modern atom sekitar 1920-an oleh Erwin Schrödinger. Elektron tidak memiliki lintasan yang pasti, tapi dijelaskan melalui fungsi gelombang yang menunjukkan distribusi kemungkinan tempat mereka berada. Ayo kita bahas lebih detail. Oke, pertama adalah John Dalton, ahli kimia dan fisikawan asal Inggris yang mengusulkan model bola pejal atau solid sphere model pada awal abad ke-19. Beralih dari gagasan filosofis menjadi teori ilmiah, model atom pertama yang didasarkan pada bukti eksperimen dan pengamatan kuantitatif membuka jalan bagi pengembangan teori atom modern. Maksudnya berlari dari gagasan filosofis menjadi teori ilmiah itu adalah sebelumnya orang-orang tuh cuma punya ide atau pemikiran spekulatif tentang atom. Tapi Dalton tuh bawa gagasan karena ilmu pengetahuan yang didasarkan bukti dan eksperimen. Lalu yang kedua, model atom pertama yang didasarkan pada bukti eksperimen dan pengamatan kuantitatif. Maksudnya adalah Dalton membuat model atom yang didukung oleh data dan angka dari eksperimen, bukan cuma asumsi atau pendapat tanpa bukti nyata. Lalu yang ketiga adalah membuka jalan bagi pengembangan teori atom modern. Nah, ide-ide Dalton ini itu jadi dasar awal yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh ilmuwan yang lain hingga teori atom yang kita kenal sekarang. Jadi intinya tuh Dalton mulai era baru dalam memahami atom dengan pendekatan yang ilmiah dan terukur, bukan cuma sekedar pemikiran filosofis aja. Lalu
Menurut teori ini, atom adalah bola kecil yang tidak bisa dibagi lagi dan semuanya terbuat dari bahan yang sama. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana zat kimia yang berbeda bisa bercampur dan apa yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Nah, menurut teori ini, atom adalah bola kecil yang tidak bisa dibagi lagi dan semuanya terbuat dari bahan yang sama. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana zat kimia yang berbeda bisa bercampur dan apa yang bisa membuat mereka berbeda tuh satu sama lain. Teori atomnya Ernest Rutherford itu, dia tuh model pertama yang mengusulkan bahwa atom memiliki inti yang padat dan bermassa seperti pusatnya. Yang kedua, menjelaskan tentang perilaku partikel alfa atau yang bermuatan positif dalam percobaan hamburan emas. Jadi dulu tuh Rutherford tuh melakukan percobaan di mana dia menghamburkan emas. Jadi eksperimennya tuh dengan menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis. Nah, hasilnya itu sebagian besar partikel alfa lurus terus, berarti sebagian besar bagian atom adalah ruang kosong. Nah, lalu sebagian kecil partikel alfa dipantulkan dan dibelokkan tajam, berarti ada bagian atom yang sangat padat dan bermuatan positif. Nah, itulah yang namanya inti atom. Nah, ini adalah bagian dari Rutherford, di mana ini intinya itu terdiri, nukleusnya ini, intinya ini terdiri dari proton, neutron, dan lintasannya berbentuk elips yang dia tuh di situ ada si elektronnya. Oke. Menurut teori ini, atom memiliki inti yang bermuatan positif dan mengandung sebagian besar massa atom. Dikelilingi oleh elektron yang mengorbit seperti planet. Nah, ini elektronnya tadi berarti di mana ini adalah inti atomnya. Teori ini menjelaskan mengapa partikel bisa melewati atau memantul dari atom dan menjadi dasar pemahaman kita saat ini tentang struktur atom. Nah, ini inti atom bermuatan positif. Nah, Rutherford ini nunjukin kalau misalnya semua muatan positif dan hampir seluruh massa atom terkonsentrasi di inti kecil di pusat atom. Lalu, elektron mengorbit seperti planet. Elektron itu bergerak mengelilingi inti, mirip dengan planet yang mengorbit sama matahari. Lalu menjelaskan perilaku partikel. Nah, model ini tuh bisa menjelaskan hasil eksperimen di mana partikel alfa menembus atom atau dipantulin lagi. Nah, tergantung arah dan energi mereka itu. Lalu ada dasar struktur atom modern, yaitu penemuan ini tuh buka jalan lagi nih bagi model atom-atom berikutnya yang lebih lengkap sama lebih akurat. Nah, di sini ada kekurangan dari model inti atom dari Rutherford. Yang pertama itu nggak bisa ngejelasin kestabilan inti atom terhadap tolak menolak elektrostatis. Jadi inti atom itu bermuatan positif, ya kan? Tapi proton-proton dalam inti itu saling tolak menolak. Nah, model ini belum bisa ngejelasin nih kenapa inti itu tetap stabil dan nggak bisa hancur. Lalu nggak ngasih detail tentang lintasan elektron dan tingkat energi. Nah, artinya adalah model ini tuh bilang kalau misalnya elektron itu mengorbit si inti, tapi nggak ngejelasin lintasan pastinya atau tingkat energinya dan di mana tuh tempat elektron itu adanya di mana. Oke. Lalu nggak memasukkan prinsip mekanika kuantum. Artinya adalah model Rutherford masih berdasarkan fisika klasik dan belum menggunakan konsep mekanika kuantum yang penting untuk menjelaskan perilaku elektron secara akurat. Nah, karena keterbatasan ini, ilmuwan berikutnya kayak Bohr dan lainnya mengembangkan model atom yang lebih canggih. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah Niels Bohr. Jadi, modelnya itu di dalamnya itu ada inti atom terdiri dari proton sama neutron. Lalu di situ ada kayak kulit-kulitnya, di mana kulit-kulitnya itu dia itu terdiri dari elektron dan setiap elektron itu kayak punya tingkatannya. Kayak misalnya kulit pertama biasanya kita namain kulit K, itu dia punya 2 elektron. Kalau dia punya lebih dari 2 elektron berarti bisa dia ke kulit yang kedua, di mana minimal 8 elektron. Kalau dia punya lebih nih dari 2, dari 8, pokoknya dari 10 ya jumlahnya.
Nah, itu dia bisa nambah ke kulit ketiga dan seterusnya. Nah, itu ada perhitungannya ya di konfigurasi elektron. Nah, fisikawan asal Denmark yang dikenal karena karyanya yang pionir dalam struktur atom mengusulkan model planetary atau planetary model pada awal abad ke-20, menjelaskan spektrum atom dengan tepat. Nah, maksudnya apa? Model Bohr ini bisa menjelaskan garis-garis warna khas spektrum yang terlihat saat atom memancarkan cahaya karena elektron hanya bisa berada di tingkat energi tertentu, dan saat berpindah tingkat energi tertentu maka dipancarkanlah cahaya itu dengan frekuensi spesifik. Nah, kalau misalnya maksudnya apaan sih, nggak ngerti, kayak kenapa atom bisa memancarkan cahaya, itu kayak misalnya aurora gampangannya. Jadi kenapa ada aurora? Karena ada partikel-partikel si elektron yang berpindah dari satu atom, jadi berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Lalu memperkenalkan konsep tingkat energi yang terkuantisasi. Elektron itu nggak bisa berada di sembarang posisi, tapi hanya di lintasan tertentu dengan energi tertentu saja. Nah, konsep ini tuh saat itu tuh revolusioner banget. Lalu menjembatani fisika klasik dengan mekanika kuantum yang sedang berkembang. Nah, model Bohr ini jembatan penting yang menghubungkan ide-ide fisika klasik seperti planet yang ngorbit dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang mulai ditemukan. Jadi, Rutherford sama Niels Bohr itu tuh sama-sama kayak tata surya, tapi bedanya adalah kalau misalnya si Niels Rutherford itu dia tuh bentuknya elips dan tidak teratur, dan kita nggak tahu tuh pergerakan elektronnya kayak gimana, ada berapa. Sedangkan kalau misalnya si Niels Bohr itu dia tuh lebih teratur dengan kulit dan lintasannya berbentuk lingkaran gitu, bisa digambarinnya kayak gitu, dan dia tuh ngasih tahu tentang apa ya, pergerakan elektron. Jadi kalau misalnya elektron bergerak mendekati inti sel atau menjauhi inti sel itu bakal kayak gimana. Oke. Lalu menurut teori ini kita masih ngomongin tentang si ini ya, Niels Bohr. Menurut teori ini, elektron mengorbit inti atom dalam tingkat energi atau kulit tertentu. Nah, teori ini membantu menjelaskan mengapa atom memancarkan cahaya dan mengapa mereka menyerap warna tertentu dari cahaya. Nah, teori ini juga membantu menjelaskan kestabilan atom dan mengapa atom itu nggak runtuh. Nah, oke, aku akan ngejelasin lagi di mana elektron di tingkat energi tertentu. Itu maksudnya kayak gimana sih? Elektron mengorbit inti atom dalam tingkat energi atau kulit tertentu. Jadi, elektron itu hanya bisa berada di kulit atau lintasan dengan energi yang spesifik. Jadi, dia tuh nggak sembarangan. Oke. Lalu, ada kata-kata pemancaran dan penyerapan cahaya. Jadi, ketika elektron berpindah, kayak yang tadi aku bilang, dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, mereka itu mancarin cahaya dengan warna tertentu. Sebaliknya, saat menyerap energi, mereka bisa naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi intinya kalau misalnya elektron mau berpindah mendekati inti atau menjauhi inti, dia tuh butuh energi. Nah, ketika energi itu dia hasilin atau dia serap, nah berarti disitu bakal menyerap warna tertentu, bakal menghasilkan warna tertentu. Yang tadi kayak aku bilang, aurora. Lalu ada kestabilan atom. Oke, mengapa atom tidak runtuh? Karena elektron hanya bisa berada pada lintasan tertentu dan gak terus-menerus kehilangan energi. Jadi atom tetap bisa stabil. Lalu ini adalah kekurangannya, terbatas hanya untuk menjelaskan atom hidrogen. Maksudnya adalah model Bohr ini hanya bekerja dengan baik untuk atom yang punya satu elektron, kayak hidrogen. Tapi ini tuh kurang akurat nih untuk atom yang lebih kompleks dengan banyak elektron. Lalu, yang kedua itu nggak bisa ngejelasin perilaku atom dengan banyak elektron. Nah, model ini tuh gagal memprediksi gimana sih elektron berinteraksi dan berperilaku dalam atom yang lebih besar dan rumit. Lalu nggak memasukkan sifat gelombang dari elektron. Nah, elektron itu ternyata punya sifat kayak gelombang. Tapi bukan hanya partikel aja, tapi model Bohr itu belum bisa perhitungan tentang ini. Oke, lanjut kita ke teori atom modern oleh Erwin Schrödinger atau kita kenal dengan
model kuantum. Oke, kita mesti tahu dulu ya, kuantum itu apaan sih biar kita nggak pusing. Jadi pertama kita bahas dulu yuk, mekanika kuantum itu apaan. Pernah bayangin nggak sih kalau misalnya dunia itu ternyata nggak sejelas yang kita lihat? Nah, di dunia itu benda-benda super kecil, lebih kecil dari atom, semuanya jadi aneh banget. Jadi disitulah dunia mekanika kuantum dimulai. Dunia tempat partikel bisa jadi gelombang sekaligus, elektron bisa muncul di mana aja kayak ninja teleportasi, dan hal yang mustahil di dunia nyata bisa kejadian. Jadi itu kayak berlawanan banget sama hukum-hukum fisika yang kita pelajarin. Jadi mekanika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku partikel-partikel kecil banget seperti elektron, foton. Foton itu tuh partikel cahaya ya, terus proton dan teman-temannya. Karena mereka ini super kecil banget, nah mereka itu nggak patuh sama hukum fisika. Biasanya kayak gitu. Apalagi hukumnya Newton. Nah, mereka itu punya aturan unik sendiri yang kadang itu kayak yang, emang itu beneran ya? Kayak gitu. Oke, lanjut ke Erwin Schrödinger. Dia itu sekitar 1920-an. Jadi fisikawan asal Austria yang terkenal karena kontribusinya dalam mekanika kuantum mengusulkan model kuantum pada tahun 1920-an. Yang pertama tentang teori atom mekanika kuantum. Jadi mekanika kuantum memberikan pemahaman menyeluruh tentang perilaku elektron. Nah, ini adalah cabang fisika yang mempelajari partikel yang sangat kecil seperti elektron dengan aturan yang berbeda dari fisika klasik yang kita pelajarin. Nah, mekanika kuantum ini menjelaskan bahwa elektron tidak bergerak dalam lintasan pasti, tapi memiliki probabilitas berada di suatu tempat tertentu. Kalau kita lihat gambar, dalam intinya tuh ada nukleus, tapi elektronnya itu nggak jelas adanya di mana, di mana, di mana, di mana. Oke? Lalu ada model Schrödinger berhasil menjelaskan atom dengan banyak elektron. Nah, dengan menggunakan persamaan gelombang, model ini tuh bisa memprediksi distribusi atau pergerakan kemungkinan posisi elektron atau awan elektron yang elektron cloud yang ada di gambar, sehingga bisa menjelaskan atom yang lebih kompleks dengan banyak elektron. Lalu mekanika kuantum adalah dasar dari teori atom modern. Nah, semua tentang pemahaman tentang atom sekarang ini berdasarkan mekanika kuantum yang membuat kita bisa memahami struktur atom, reaksi kimia, dan sifat material secara sangat detail. Lalu, menurut teori ini, elektron ada sebagai pola gelombang yang kemungkinan berada di sekitar inti, bukan pada orbit tertentu. Teori ini menjelaskan mengapa elektron berperilaku seperti partikel sekaligus gelombang dan menjadi dasar pemahaman kita tentang struktur atom serta banyak digunakan dalam fisika modern. Jadi, elektron itu sebagai gelombang probabilitas. Maksudnya apa sih? Elektron itu nggak berputar di lintasan pasti kayak planet seperti teori yang sebelumnya, melainkan berada dalam area tertentu dengan kemungkinan yang bisa dihitung menggunakan fungsi gelombang. Nah, ini tuh pasti akan pusing buat kalian buat ngukur si fungsi gelombang ini. Fungsi matematika X aja kita pusing, apalagi ini fungsi gelombang. Oke, lanjut. Ada perilaku partikel dan gelombang. Elektron memiliki sifat ganda. Kadang kayak partikel, misalnya saat bertabrakan, kadang juga kayak gelombang, misal saat lewatin ada celah-celahnya gitu. Lalu dasar struktur atau modern. Nah, model ini ngasih gambaran nih yang paling akurat tentang posisi elektron dan interaksinya. Jadi ini penting banget dalam fisika sama kimia saat ini. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas matematika model. Jadi model ini tuh menggunakan matematika yang rumit banget, sampai aku aja juga nggak bisa jawab ya karena saking rumitnya dan pusingnya. Karena pas matkul ini tuh aku bener-bener nilainya ya antara C sama D sih, kayak C sih. Ya, lanjut. Seperti persamaan diferensial dan aljabar linear tingkat lanjut, sehingga sulit dipahami tanpa latar belakang matematika khusus. Itu benar-benar susah banget. Kayak pelajaran yang pernah aku pelajarin yang tersusah ya ini, kuantum. Oke.
Yang kedua, membutuhkan matematika tingkat lanjut untuk menghitung probabilitas elektron. Maksudnya adalah untuk menentukan kemungkinan posisi elektron harus dilakukan perhitungan matematis yang kompleks menggunakan fungsi gelombang dan probabilitas. Lagi-lagi ya. Yang ketiga adalah tidak memberikan gambaran visual sederhana tentang struktur atom. Jadi tuh model ini tuh nggak ngegambarin elektron dalam orbit yang jelas kayak planet. Jadi tuh sulit dibayangin dan divisualisasiin kayak, aduh digambarin kayak gimana ya. Nah itu tuh susah banget. Tapi meskipun begitu, model kuantum ini adalah model yang paling akurat dan digunakan secara luas dalam ilmu fisika dan kimia modern. Okay, time to test your knowledge of the atomic theory. Oke. Pertanyaan pertama, jika atom berbentuk bola padat, apa yang akan terjadi jika kamu coba ngebelahnya jadi dua? Nah, jadi dalam model bola padat, atom itu dianggap nggak bisa dibagi lagi. Jadi kamu sebenarnya nggak bisa tuh motong jadi dua. Nah, dipercaya kalau misalnya atom adalah blok bangunan terkecil dan paling dasar dari suatu materi. Jadi kalau nggak ngerti gini, kalau atom itu bola padat, terus kamu coba belah jadi dua, maka kamu itu bakal dapat dua bagian bola padat yang lebih kecil, tapi tetap padat. Jadi atom nggak bisa nih dibelah terus menerus karena dianggap sebagai bagian terkecil dan paling dasar dari materi. Tapi kenyataannya, kalau misalnya kita tahu sekarang nih, kalau atom itu terdiri dari partikel yang lebih kecil, kayak yang tadi aku bilang, ada proton, neutron, sama elektron. Jadi atom sebenarnya itu bisa dipisah dalam arti lain, tapi bukan dengan cara dipotong kayak bola biasa, kayak gitu. Jadi intinya adalah model ini tuh anggap kalau misalnya atom itu unit terkecil dan nggak bisa dipecah lagi. Oke? Dan di dalam atom itu sebenarnya nggak bisa dipecah lagi karena ya atom itu terdiri dari partikel, proton, elektron, sama neutron. Bagaimana kamu menggambarkan distribusi kismis atau elektron dalam puding atom ini? Oke, jadi dalam model puding kismis, elektron itu dianggap tersebar di seluruh puding positif atau roti. Jadi distribusi elektron diasumsikan cukup merata di dalam atom. Nah, kalau dalam model roti kismis, kisi-kisi itu kan adalah elektron yang tersebar di dalam roti yang bermuatan positif. Jadi kita anggap aja jangan puding ya, kayak roti aja lah. Nah, dia tersebarnya nggak merata. Ya, suka-suka dia lah, suka-suka si elektron lah mau ada di mananya si roti itu. Nah, elektron-elektron kecil itu tersebar menyebar di seluruh bagian roti, kayak kismis yang nyebar merata dalam adonan roti. Nah, mereka itu tertanam di dalam massa positif yang menyelimuti dan menjaga atom tetap netral secara keseluruhan. Jadi si elektronnya itu nggak bisa bergerak, oke? Karena kayak udah disemen gitu di dalam adonan roti. Jadi elektron nggak bisa ngorbit kayak planet, tapi lebih kayak bagian kecil yang tersebar dalam satu kesatuan massa positif besar. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerti juga, intinya elektron nggak bergerak ngelilingin inti, tapi terbenam. Ya tapi diem aja di situ. Oke. Terus bayangin kismis yang tersebar merata dalam adonan roti yang besar dan bermuatan positif. Nah, model ini ngebantu ngejelasin juga kenapa atom secara keseluruhan bersifat netral karena muatan negatif elektron tersebar di dalam muatan positif atom. Lalu, apa yang diungkapkan percobaan lapisan emas Rutherford tentang inti atom? Jadi, percobaan volume emas Rutherford mengungkapkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti yang bermuatan positif di pusat atom. Penemuan ini menggugurkan gagasan bahwa muatan positif tersebar merata. Jadi, maksudnya apa? Jadi itu dulu tuh Rutherford ngelakuin percobaan nembakin emas. Jadi tujuannya itu buat nguji gimana sih partikel bermuatan positif atau partikel alfa berinteraksi dengan atom, khususnya untuk membuktikan
model atom saat itu. Oke, kesimpulannya adalah dari percobaan ini tuh atom sebagian besar adalah ruang kosong, terus ada inti atom yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif di tengah atom. Nah, inti ini juga bertanggung jawab memantulkan partikel alfa yang datang. Jadi gini, sebelumnya tuh orang percaya bahwa muatan positif atom itu tersebar merata seperti dalam modelnya roti kismisnya si J.J. Thomson. Tapi percobaan Rutherford ini nunjukin bahwa ada inti kecil dan sangat padat di tengah atom yang mengandung hampir semua massa dan muatan positifnya di situ. Nah, ini ngubah pemahaman tentang gimana atom tersusun dan menjadi dasar bagi model atom modern. Lalu, kenapa sih elektron itu bisa dibandingin dengan planet dalam tata surya dalam model atom Niels Bohr? Oke. Model planetary Bohr mengibaratkan elektron yang mengelilingi inti atom seperti planet yang mengorbit matahari. Model ini menyederhanakan perilaku kompleks elektron yang menyatakan bahwa elektron memiliki tingkat energi kuantum mirip dengan planet yang mengorbit di orbit tertentu. Oke, jadi maksudnya apaan sih? Jadi gini loh, elektron itu bergerak di lintasan tertentu di sekitar inti, gak sembarangan bergerak. Nah, setiap lintasan ini nih memiliki energi tertentu yang disebut dengan tingkat energi kuantum. Nah, ini tuh ngebantu ngejelasin fenomena seperti atom memancarkan atau menyerap cahaya saat elektron berpindah lintasan. Nah, model ini juga ngebuat gambaran kalau misalnya atom itu jadi lebih mudah dipahami dibandingin model sebelumnya. Kalau masih nggak ngerti, jadi gini loh, elektron itu kan gerak ngelilingin inti atom. Jadi inti atom itu kan bermuatan positif dalam lintasan tertentu, mirip kayak planet yang ngorbit ke matahari. Nah, setiap lintasan atau kulit yang kita sebut kulit, jadi lintasan itu kita sebut kalau dalam atom itu kulit, punya tingkat energi tertentu sama seperti planet yang punya orbit tetap di tata surya. Lalu, elektron tetap berada di lintasan tersebut tanpa kehilangan energi seperti planet yang tidak tiba-tiba jatuh ke matahari. Kayak gitu loh. Terus elektron bisa berpindah orbit jika menyerap atau melepaskan energi, mirip planet yang berpindah jalur, meskipun ini cuman kayak hayalan aja ya. Nah, sebenarnya planet itu juga nggak ngelakuin ini. Jadi perbedaan ini itu ngebantu ngebayangin struktur atom yang terorganisir dan elektron yang bergerak dalam jalur tertentu dan bukan sembarangan. Nah, lalu bagaimana hubungan kucing Schrödinger dengan konsep awan probabilitas elektron dalam model kuantum? Oke. Jadi kucing Schrödinger adalah eksperimen pikiran dalam mekanika kuantum, bukan sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan elektron. Namun eksperimen ini menggambarkan sifat probabilistik dari sistem kuantum mirip dengan bagaimana elektron dijelaskan sebagai awan probabilitas dalam model kuantum. Nah, kucing tersebut berada dalam keadaan superposisi di mana hidup dan mati sekaligus sampai diamati. Sama seperti elektron yang bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus sampai diukur. Nah, ini pasti kamu gak ngerti ya. Jadi gini, jadi Schrödinger cat itu adalah eksperimen pikiran dalam mekanika kuantum. Meskipun gak ngebahas elektron secara langsung ya, eksperimen ini ngejelasin sifat probabilistik dan sistem kuantum yang juga terjadi pada elektron. Jadi dalam eksperimen ini tuh kayak pakai kucing. Jadi ada seekor kucing ditempatkan dalam kotak tertutup bersama mekanisme acak yang bisa membunuhnya. Misalnya kayak racun yang dilepas jika atom radioaktif meluruh. Jadi tuh bisa kebayang gak sih kucing di dalam kotak yang gak ada cahaya sama sekali, terus itu ada kayak racun, ada apa gitu. Nah, menurut hukum kuantum, sebelum kotaknya dibuka dan diamati, kucing itu berada dalam keadaan superposisi, yaitu hidup dan mati sekaligus. Nah, ini tuh mirip gimana elektron dijelaskan dalam model kuantum. Elektron itu nggak punya jalur tetap seperti planet mengelilingi matahari. Lalu sebaliknya, ia digambarkan sebagai awan probabilitas. Kita nggak tahu pasti di mana letaknya, hanya tahu kemungkinan dia berada di suatu tempat. Sama seperti kucing Schrödinger, elektron bisa berada dalam banyak kemungkinan keadaan sebelum diukur atau diamati. Nah,
Pertanyaannya, kenapa kucing? Kenapa harus kucing? Nah, singkatnya adalah bayangin ada kucing dalam kotak tertutup dan di dalam kotak itu ada alat yang bisa secara acak memutuskan apakah kucing itu akan hidup atau mati. Yang tadi seperti yang aku bilang, dalamnya ada racun dan sebagainya. Tergantung partikel radioaktif yang meluruh yang sifatnya kuantum dan tidak pasti. Sebelum kita buka kotak dan lihat, secara teori kucing itu hidup dan mati sekaligus. Ini disebut superposisi. Jadi kita nggak tahu nih di dalam kotak itu si kucing itu milih yang mana. Apakah yang menjadikan dia hidup atau menjadikan dia mati? Kayak gitu. Oke, thanks for playing. Thanks for Canva karena aku ambil PPT ini dari Canva dan ya, semoga kalian mengerti dan banyak yang bisa didapat dari apa yang udah aku ajarin ke kalian. Oh ya, dan di Canva ini berbahasa Inggris ya, jadi aku artiin ke bahasa Indonesia dan menjelaskannya lebih detail. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa.